Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka, yang berjalan di depan, menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ayat di atas terambil dari kitab Lukas 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Semua adalah Pertanyaan", ditulis oleh Dave Brannon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Anne menemui seorang ahli bedah mulut untuk menjalani pemeriksaan awal. Ia sudah mengenal dokter itu selama bertahun-tahun. Ketika dokter itu bertanya, "Ada pertanyaan?" Anne menjawab, "Ada, Dok. Apakah dokter pergi ke gereja hari Minggu lalu?" Pertanyaan Anne tidak dimaksudkan untuk menghakimi lawan bicaranya, melainkan hanya untuk memulai percakapan tentang iman. Dokter itu memiliki pengalaman kurang mengenakan dengan gereja semasa remaja, dan setelah itu ia tidak pernah pergi ke gereja lagi. Pertanyaan Anne dan percakapan mereka membuat sang dokter memikirkan kembali peran Yesus dan gereja dalam hidupnya. Ketika Anne memberinya sejilid Alkitab dengan namanya tercetak pada sampulnya, sang dokter menerimanya dengan penuh haru.
Terkadang kita takut menghadapi konfrontasi atau tidak ingin terlihat terlalu agresif dalam membagikan iman kita. Namun, ada cara yang elok untuk bersaksi tentang Yesus, yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Sungguh menarik, sebagai seorang manusia yang juga Allah yang Maha Tahu, Yesus justru mengajukan banyak pertanyaan. Meski kita tidak mengetahui maksudnya, tetapi jelas pertanyaan-pertanyaannya mendorong orang lain untuk menjawab. Dia bertanya kepada Andreas, muridnya, "Apakah yang kamu cari?" Dia bertanya kepada Bartimeus yang buta, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dia bertanya kepada seorang lumpuh, "Maukah engkau sembuh?" Setelah menjawab Yesus, perubahan hidup pun terjadi atas diri mereka masing-masing. Adakah seseorang yang ingin Anda ajak bicara tentang masalah iman? Mintalah kepada Allah agar Dia memberi Anda pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, mengapa pertanyaan dapat menjadi pembuka percakapan yang lebih baik daripada pernyataan langsung? Pertanyaan apa saja yang dapat Anda ajukan kepada mereka yang membutuhkan bantuan rohani? Hal ini patut kamu ketahui. Penyembuhan seorang pengemis buta oleh Yesus merupakan penggenapan nyata dari tujuan kedatangan yang disebutkannya sendiri, yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kisah penyembuhan tersebut ditempatkan langsung setelah kisah kegagalan para murid untuk memahami gambaran gamblang dari Yesus tentang penderitaan dan kematian yang akan dialaminya. Kedua kisah tersebut kemungkinan dihubungkan oleh tema penderitaan dan kerendahan hati Kristus. Para murid maupun orang banyak tidak mampu memahami adanya juru selamat yang rela menderita demi anggota masyarakat yang paling hina dan terabaikan, seperti si orang buta. Namun, meski mereka tetap buta secara rohani terhadap tujuan dan kerinduan hati Yesus, orang buta tadi justru mau mempercayainya dan menerima penglihatannya dengan penuh sukacita. Tuhan mendengar seruan orang percaya. Dalam minggu ini, tema yang akan kita renungkan adalah Tuhan mendengar seruan orang percaya. Seruan kepada Tuhan menunjukkan satu permohonan yang sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah yang selalu gemar mendengar seruan umat-Nya. Bahkan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, terhadap orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan berjanji untuk menjawab doa-doanya dan bahkan memberikan kelegaan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dalam perikop Matius 20 ayat 29-34 kita melihat ada dua orang buta yang berseru kepada Yesus untuk memohon mujizat penyembuhan agar mereka dapat melihat. Peristiwa ini sangat jelas menunjukkan bahwa mujizat penyembuhan itu terjadi karena adanya belas kasihan Tuhan Yesus kepada kedua orang buta tersebut. Dari perikop ini, kita dapat belajar dari sikap kedua orang buta ini, yang akhirnya dapat menarik perhatian dan belas kasihan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan kedua orang buta itu, sehingga Yesus mencelikkan mata mereka? Setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh orang buta itu, yaitu: pertama,
Kedua orang buta itu berseru kepada Tuhan Yesus. Ketika kedua orang buta itu mengetahui bahwa Yesus lewat di jalan itu, maka yang mereka lakukan adalah mereka berseru, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Lewat seruan kedua orang buta ini mereka berisi pengakuan mereka akan Kristus, Tuhan Anak Daud, menunjuk kepada Sang Mesias, Sang Raja yang diurapi yang telah dinubuatkan dari sejak Perjanjian Lama. Selain itu, seruan kedua orang buta ini mengandung permohonan yang ditandai dengan kata, "Kasihanilah kami, berilah kemurahan, berilah belas kasihan." Kedua orang buta ini menyadari bahwa mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam persoalan yang mereka sedang hadapi. Saat kita sedang menghadapi persoalan, pergumulan, bahkan saat membuat rencana dalam kehidupan kita, mari datang pada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya. Kedua orang buta itu tidak menyerah meskipun ada tantangan. Ketika kedua orang buta itu berseru kepada Tuhan untuk mendapat pertolongan, orang yang di sekitarnya bukan menolongnya, tetapi orang yang ada di sekitarnya malah menegur dan menyuruhnya diam. Kata menegur dalam terjemahan KJV menggunakan kata rebuk, dapat diterjemahkan dengan secara tegas dilarang atau dimarahi. Orang banyak memarahi mereka, menyuruh mereka untuk diam. Orang banyak menegur, melarang mereka untuk berseru. Tetapi yang kedua orang buta itu lakukan adalah semakin keras berseru. Dengan suara yang lebih keras mereka berseru kepada Yesus. Kedua orang buta itu tidak menyerah dengan situasi yang terjadi. Situasi yang terjadi tidak mampu membendung pengharapan dan kerinduan mereka untuk mendapat belas kasihan Tuhan Yesus. Saat menghadapi situasi yang tidak baik, yang tidak kita harap, bahkan keadaan yang melemahkan iman pengharapan kita, jangan pernah menyerah pada keadaan tersebut. Tetapi teruslah berseru, berharap pada Tuhan Yesus, karena setiap kesulitan yang terjadi akan membuat kita lebih kuat berharap kepadanya. Setelah keduanya berhasil menghentikan Yesus, ternyata Yesus pun tidak langsung menyembuhkan mereka. Dia malah bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Sebuah pertanyaan yang sedikit aneh karena tidak mungkin Yesus tidak tahu kalau mereka buta. Namun pertanyaan itu memancing keluar keinginan hati mereka yang terdalam. Mereka ingin disembuhkan. Yesus yang tergerak oleh belas kasihan pun menyembuhkan mereka. Apa yang membuat kedua orang buta itu mengalami terobosan dan jawaban doa secara spektakuler? Apakah karena Yesus lebih mengasihi mereka dibanding yang lainnya? Ataukah karena Yesus tidak tahu bahwa banyak orang juga sesungguhnya membutuhkan pertolongannya? Jelas Yesus bukan pribadi yang seperti itu. Berarti, ada suatu hal yang lebih yang dimiliki oleh mereka berdua dibandingkan dengan semua orang yang ada di sana. Hal itu adalah kebutuhan yang sangat besar akan sebuah kesembuhan yang mereka rasakan. Kebutuhan itu membuat mereka tidak bisa menunggu Yesus lewat untuk kedua kalinya dan terus berteriak sekuat tenaga meminta belas kasihan dari Yesus. Apakah kita mau mengalami hal yang sama dengan mereka? Milikilah hati yang sungguh-sungguh membutuhkannya dan berteriaklah sampai Yesus menghentikan langkahnya, maka terobosan dan jawaban doa akan segera datang dalam hidup kita. Timbul pertanyaan dalam hati kita sekarang, mengapa Yesus tergerak hatinya mendengar teriakan kedua orang buta itu? Setidaknya ada beberapa alasan mengapa hati Yesus tergerak mendengar teriakan kedua orang buta itu, yakni: pertama,
Karena pelayanan Yesus terfokus pada kebutuhan orang. Terbukti banyak orang yang mengikuti Dia. Karena Yesus bukan hanya mengajar dengan kata-kata yang indah akan tetapi terfokus pada kebutuhan orang. Itu sebabnya, kalau kita sebagai orang Kristen atau anak Tuhan atau gereja Tuhan haruslah melayani dengan terfokus pada kebutuhan orang. Seperti pada masa COVID-19 ini, kita harus mau menolong sesama warga dan masyarakat yang terdampak langsung COVID-19 ini. Semisal memberikan dukungan doa dan pemberian sembako, dan lain sebagainya. Jika kita terfokus pada kepentingan diri atau pada program-program yang kelihatannya menarik, atau hanya terfokus pada membesarkan kerajaan kita sendiri atau kepentingan sendiri, maka kita sedang menuju pada kegagalan. Mungkin kita kelihatannya sibuk dengan pelayanan, atau kelihatannya sibuk karena sedang membangun gereja yang sangat besar. Itu berarti kita hanya terfokus pada kepentingan individu atau ego kita sendiri. Maka kita sebetulnya sedang menuju kehancuran dengan pelayanan itu. Pelayanan Yesus terfokus pada kebutuhan orang. Saat berjalan, Yesus jumpai seorang wanita yang anaknya mati di pintu kota Naim. Yesus bangkitkan anak itu. Yesus jalan, kemudian Yesus jumpai orang yang kerasukan setan. Orang itu berkata, "Mau apa kau dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi?" Kemudian Yesus mengusir roh jahat itu keluar. Saat Yesus berjalan, Dia mencelikkan mata dua orang buta. Jadi dari sini kita bisa lihat, bahwa dimanapun Yesus berada, pelayanannya terfokus pada kebutuhan orang. Kedua, karena pelayanan Yesus diikuti dengan tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita lihat ayat 30 dikatakan bahwa ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mendengar seruan dan teriakan itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu menolong mereka. Tergerak oleh belas kasihan adalah ciri khas pelayanan Yesus. Jika hatinya sudah tergerak oleh belas kasihan, pasti Yesus akan menolong dan menyembuhkan siapapun yang berseru, berteriak kepadanya. Bila kita mau lihat keberhasilan dalam hidup kita mau lihat pelayanan kita menjadi berkat, kita mau lihat diri kita menjadi alat dalam tangan Tuhan, kakak kita mesti melakukannya dengan belas kasihan. Ingat, tidak semuanya terjadi di dalam hidup kita persis seperti apa yang kita harapkan. Tetapi, bila kita jalani dengan belas kasihan, kita jalani dengan kesabaran, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Ketiga, karena pelayanan Yesus menyatakan kuasa dan mujizat Allah. Lihat ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Yesus bukan hanya mengajar dengan kata-kata tetapi Yesus mengajar dengan kuasa. Orang banyak berbondong-bondong datang. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang goncang diberikan pengajaran, mulai mengisi satu persatu. Tetapi ketika ada orang buta, Yesus mulai menyatakan kuasa dan mujizatnya. Allah yang kita sembah, bukan hanya Allah yang dapat merangkai kata-kata yang indah atau puisi-puisi yang menarik. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan kuasa dan mujizatnya.
Pelayanan Yesus berhasil karena Ia menyatakan kuasa dan mujizat Allah. Karena itu, jika kita mengalami pergumulan seberat apapun itu, segeralah berteriak dan berseru kepada Yesus, maka Yesus pasti akan menolong dan menguatkan kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Yesus terkasih, tolonglah aku untuk menjangkau orang lain dengan cara yang dapat mendatangkan perubahan. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.